hari ini, yaitu pengajian virtual Mutiara Haramain yang tentu saja setiap minggu sudah kita lakukan untuk bersama rekan-rekan supaya dapat ilmu dan barokahnya dari para ustaz dan ustazah. Sudah bersama kami yaitu Bunyai Haji Jauhar Said. Assalamualaikum Bunyai, selamat datang. Yang akan memberikan pencerahan ilmunya, semoga kita semua mendapatkan barokahnya. Sudah langsung saja Bunyai pada pengajian ini dengan tema membumikan isi kandungan Al-Quran. Minggu lalu kita sudah mentafsirkan isi kandungan surat Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Ya. Pada minggu ini kita akan melanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 15. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Al-ayat. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, khususnya kepada semua pendengar, pemirsa pengajian virtual Mutiara Haramain pada pertemuan insya Allah yang keempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga juga yang mengikuti keluarga besar dari PT An-Namirah Travelindo, baik yang sudah diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke Baitullah, semoga juga dipanggil lagi, amin. Juga para jamaah yang masih antri menunggu tentang adanya COVID-19 ini, semoga alhamdulillah di Mekah sudah dibuka. Insya Allah bertahap segera PT An-Namirah sudah menata kembali keberangkatannya bagi jamaah-jamaah yang belum atau tertunda keberangkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran untuk segalanya, amin. Sholawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa pendengar pengajian virtual Mutiara Fajar rahimakumullah, alhamdulillah kami telah menyajikan, mengumandangkan ayat surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Jadi pada saat ini akan saya teruskan surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 15. Mohon disimak Al-Qur'annya akan saya bacakan seperti biasanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun.
آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق Allahul Azim. Para pemirsa rahimakumullah, yang akan saya kaji ini tentunya meneruskan ayat surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Di mana karena ini selalu berhubungan, maka akan saya baca surat Al-Baqarah ayat 10. Dalam ayat 10 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Yang kemarin saya jelaskan, tentu saja hatinya orang-orang kafir dan hatinya orang-orang munafik. Di dalam hati orang-orang munafik ada suatu penyakit, yaitu penyakit keraguan-raguan, penyakit membanggakan diri, penyakit takabur, penyakit riya, penyakit sombong, dan lain sebagainya. Sehingga tidak menghiraukan nasihat-nasihat dari orang-orang yang beriman, atau nasihat-nasihat daripada Nabi Muhammad SAW. Fazadahumullahu marada, karena sakitnya itu sudah tidak mau diobati dengan nasihat-nasihat, dengan pengajian, dengan peringatan. Fazadahumullahu marada, maka Allah akan menambah-nambah penyakitnya orang-orang munafik dan penyakitnya orang-orang kafir. Sehingga makin tebal, sudah tertutup. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka siksa yang pedih, yang sangat menyakitkan disebabkan kedustaan mereka, terutama kedustaan kepada ayat-ayat Allah. Itulah pemirsa, para pendengar Mutiara Fajar, Mutiara Haramain, pada hari ini akan saya lanjutkan pada suatu ayat ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Allah berfirman, wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang munafik tadi, ya dikatakan lewat dakwah, lewat nabinya, ya, la tufsidu fil ardh, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Jadi sudah diingatkan oleh orang-orang kafir, oleh Nabi Muhammad, oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang muttaqin, lewat nasihat dan apa yang disampaikan dari ayat-ayat Allah. La tufsidu fil ardh, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Tentu saja dengan kekafirannya, dengan kemunafikannya, ya, peringatan-peringatan itu agar mereka beriman, tapi tidak menghiraukan sama sekali. Bahkan mereka menjawab, kalau sudah ada ayat-ayat
ayat Allah, ada nasihat, ya, mereka mengelak dan menjawab. Qalu innama nahnu muslihun. Nanti, maaf ya, menjawab ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu, jawab mereka, sesungguhnya innama nahnu, saya ini berbuat kebaikan. Pendapat orang-orang kafir, pendapat orang-orang munafik. Dia mengelak dari perbuatan-perbuatannya. Dia malah menjawab, sesungguhnya kami ini berbuat kebaikan. Dia meyakinkan kepada orang-orang yang beriman, karena dia juga bergaul, lisannya baik, kalau berkata baik, ya, tapi hatinya dendam. Bahkan meyakinkan perkataannya sebagai orang beriman itu, qalu innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini berbuat kebaikan dan tidak dijumpai pada perbuatan kami hal-hal yang menjurus pada kebinasaan. Ya, itulah. Jadi mengelak. Dia itu memang pintar apa ya istilahnya, memberikan suatu alasan kepada orang-orang mukmin. Lah seketika orang-orang kafir, orang-orang munafik menyangkal, ya, ajakan-ajakan Rasul, menyangkal ajakan-ajakan para orang muttaqin yang disampaikan ayat-ayat Allah itu, dia tidak merasa, bahkan dia membohongi orang-orang muslim bahwa apa yang dikerjakan itu adalah suatu kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai sanggahan atas ucapan mereka, Allah, ingatlah. Nah, ya, kepada orang siapa itu? Orang kafir. Allah, innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka itulah yang membuat kerusakan. Jadi Allah sudah menyatakan pada firman-Nya bahwa orang-orang kafir, bahwa orang-orang munafik adalah orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak sadar akan suatu kenyataannya. Jadi sudah diingatkan berkali-kali, ya sudah diberi tuntunan dan lain sebagainya, karena sudah fi qulubi maradun, hatinya sudah ada penyakit yang tidak mau menghiraukan, penyakitnya bertambah-tambah, ya, fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Ya. Jadi ada di sini walakin la yash'urun, dia tidak mengetahui dan tidak sadar akan suatu kenyataannya. Kemudian diteruskan pada ayat 13, ya. Nah, ini pada ayat 13 Allah berfirman, wa idza qila lahum aminu kama
apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain beriman. Bahkan ditekankan, yakni sebagaimana berimannya para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Dia menjawab, ya. Disuruh untuk beriman seperti imannya orang-orang Muslim, seperti imannya orang-orang yang mukmin, seperti imannya orang yang mutakin. Bahkan ditegaskan di situ seperti imannya para sahabat, orang yang luar biasa, ya. Sahabat itu adalah pilihan-pilihan Allah. Dia bilang, ya, orang-orang kafir menjawab, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nah, ini mulai dia menyekal. Apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh? Padahal disuruh beriman kepada orang yang baik, orang mukmin, orang mutakin, percaya dengan yang gaib, ya, percaya dengan adanya surga, percaya dengan adanya neraka, percaya dengan hari akhir, ya, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, ya, berinfak, berzakat, bahkan ibadah haji. Diberi contoh seperti itu. Maka orang-orang munafik mengatakan orang-orang yang baik itu dikatakan orang-orang yang bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Apakah kami akan melakukan seperti orang-orang yang bodoh? Nah, ini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini masih 13 ya. Masih ayat 13 ya. Nah. Kita ulang lagi, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain yang beriman, qalu, ya, jawab mereka, anu minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh? Jadi orang muslim, orang mukmin, orang mutakin, para sahabat itu dikatakan oleh mereka orang-orang yang bodoh. Ala innahum, Allah berfirman menolak ucapan orang-orang kafir, menolak ucapan orang-orang munafik. Ketahuilah, ala innahum, mereka orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu akan hal itu. Berarti yang bodoh itu adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Jadi sanggahan-sanggahan Allah kepada orang-orang kafir dan orang munafik, kamu adalah orang-orang yang bodoh karena kamu tidak mengetahui, ya, terjadinya atau amalan-amalan yang dilaksanakan oleh orang-orang mukmin, orang-orang mutakin dan para sahabat.
Para pemirsa Mutiara Haromain rahimakumullah, kita menerangkan sedikit tentang sahabat. Sahabat adalah orang-orang pilihan Allah, hamba-hamba pilihan Allah yang senantiasa mendampingi pada waktu Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam. Seperti halnya siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, kemudian sahabat Utsman bin Affan. Bahkan ada yang masih kecil, ya, umur 7 tahun sudah beriman kepada Allah dan bersaksi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Allah, adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah putra dari paman Nabi Muhammad sendiri, yaitu Abu Thalib. Para sahabat-sahabat ini adalah orang-orang yang gigih luar biasa mendampingi beliau. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemana Nabi Muhammad pergi, disitulah ada Abu Bakar As-Siddiq. Seperti sahabat Umar bin Khattab, di mana ada orang yang akan menyerang Nabi Muhammad, beliau langsung mengeluarkan pedangnya. Umar bin Khattab. Bahkan sahabat Ali yang masih kecil sudah membuat strategi keistimewaan dalam suatu peperangan. Seketika Nabi Muhammad SAW dikepung di dalam rumahnya. Sekitar itu beliau tidur dengan sahabat Ali dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Di halaman rumah Rasulullah, di belakang, di samping, semua sudah ribuan orang kafir Quraisy yang mengepung beliau dan akan membunuh beliau. Tapi strategi itu dengan ide-ide sahabat Ali yang masih kecil, ya, maka Rasulullah keluar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Surban Rasul diberikan kepada sahabat Ali yang menempati tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan sorban itu diselimutkan kepada sahabat Ali. Nah, itu adalah strategi yang luar biasa. Jadi orang-orang kafir sempat dipakai, sempat dijadikan bingung, sempat dijadikan stres kalau zaman sekarang. Ya. Maka Rasulullah SAW keluar dari pintu dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dengan membuka pintu, orang-orang kafir sudah tertidur lelap, satupun tidak ada yang bangun. Rumah ditutup, sahabat Ali tidur dengan menggunakan selimut serban hijau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melangkah sedikit dengan sedikit, bahkan juga sempat menginjak orang-orang kafir. Beliau juga membuat strategi dalam perjalanan menuju suatu tempat untuk istirahat, yaitu yang namanya Gua Sur. Sahabat Ali yang masih kecil juga membuat strategi tidur lelap memakai selimut surban Rasulullah. Oleh karena itu, pemirsa Mutiara Haromain, Mutiara Haromain rahimakumullah, ya. Setelah Nabi Muhammad sudah memasuki suatu gua yang sangat, pintunya sangat kecil sekali, dinamakan Gua Sur. Nah, di mana pada waktu itu ada 2 merpati sejoli yang sudah berpasang dengan tempat sarangnya yang sudah lengkap, ya. Merpati itu bertelur setelah Nabi Muhammad memasuki gua dengan Abu
kafir setelah terbangun, beliau kaget, loh, dilihat di dalam kamar Nabi Muhammad sudah tidak ada, Abu Bakar As-Siddiq sudah tidak ada. Yang ada siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib yang masih kecil. Orang-orang kafir mengatakan tidak jantan kalau memegang sahabat Ali. Maka orang-orang kafir dibuat stres, dibuat bingung dan sulit mencari jejak kemana Nabi Muhammad beserta Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga kembalilah berbondong-bondong orang-orang kafir seketika itu mencari jejak dengan pasukan kudanya, ya, pasukan untanya, ya, mencari jejak dan juga menuju Gua Sur. Pemirsa rahimakumullah, maka PT An-Namirat Travel Indo seketika ada jamaah yang ke sana, ya, baik itu jamaah haji maupun jamaah umroh, pasti mengajak para jamaahnya untuk ziarah. Ziarah itu istilah di sana. Kalau di sini apa? Tur. Di sini apa? Rekreasi, melihat dari depan. Dan bahasa yang populer pada saat ini bukan apa ya? Rekreasi, tur atau apa itu? Seperti kita ke laut, seperti kita ke gunung-gunung, itu. Bisa apa itu ya? Bagi anak-anak mulai playgroup TK, maka tur. Namanya apa itu ya? Jadi orang-orang kafir juga menuju ke sana, bahkan melingkari Gua Sur. Yang semua jamaah An-Namiroh, jamaah haji dari An-Namiroh, ya, insya Allah semuanya sudah dipanggil oleh Allah ke Mekah, ya. Beliau-beliaunya sudah pernah diajak ziarah, yaitu melihat dari dekat Gua Sur, tempatnya Rasulullah, ya, juga istirahat, merebahkan diri didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua tersebut seketika dikepung oleh orang-orang kafir. Bahkan Rasulullah sempat disengat oleh ular. Pak Siman, ya, disengat oleh ular. Abu Bakar menangis. Wahai Rasulullah, Abu Bakar cemas, takut kalau Nabi Muhammad sakit, takut kalau Nabi Muhammad wafat. Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, seumpama saya yang sakit, seumpama saya yang mati, dunia masih engkau dampingi. Tapi seumpama panjenengan, ya, engkau ya Rasulullah, gimana keadaan dunia ini? Nabi Muhammad SAW, ya, membesarkan hati Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau takut, jangan engkau susah, Allah senantiasa beserta kita. Luar biasa Pak Usima, ya. Maka manusia biasa, ya, seperti saya, sampean, semua para pendengar, para pemirsa, ya, kalau sudah kita dekat dengan Allah, maka hati kita tidak pernah susah, kita tidak pernah galau, ya, kita tenang karena kita masih punya Allah. Dalam keadaan sesulit apapun, dalam keadaan sesusah apapun, dalam keadaan bagaimanapun, Allah innallaha ma'ana. Jadi kita tidak boleh susah, dan Allah juga memberikan kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang mukmin, ya, kepada semua manusia, ya, terutama orang-orang muttaqin, ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seketika ada kesulitan, mesti ada kemudahan. Seketika ada kesusahan, mesti ada kegembiraan. Seketika ada kemiskinan, pasti ada kekayaan. Nah, itulah Allah, ya. Oleh karena itu, ya, para sahabat-sahabat yang luar biasa itu untuk menjadi contoh kepada orang-orang setelahnya, yaitu termasuk para sahabat-sahabat, kepada tabi'in, ya, kemudian kepada para ulama,
Yang sekarang kita buat acuan, kita nganut kepada apa yang disampaikan oleh para ulama, karena al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para pemirsa rahimakumullah, ya. Bahkan bukan sahabat itu saja, banyak sahabat-sahabat itu. Maka dicontohkan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik. Berimanlah kamu seperti imannya para sahabat. Tapi ditolak ya oleh orang-orang kafir. Ada yang luar biasa Mbak Osimah, lebih luar biasa lagi, yang juga seorang wanita. Jadi sahabat itu bukan hanya laki-laki saja, ya. Orang pejuang-pejuang yang mendampingi Rasulullah pada perjuangannya bukan hanya laki-laki saja, dan bukan laki-laki saja yang masuk surga. Bahkan banyak wanita di belakang beliau. Seperti siapa itu? Khadijatul Kubra. Ya, jadi siapa Khadijah itu? Adalah istri beliau yang juga pertama kali menyaksikan, bersaksi, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Membesarkan hati Rasulullah, mendampingi, menyelimuti beliau seketika kedinginan. Nah, itulah siapa? Khadijatul Kubra. Bahkan beliau pada waktu itu, kalau zaman bahasa sekarang itu sudah viral. Ya kerja apa viral itu? Tenar ya, sudah di mana-mana mendunia. Nah, jadi sahabat Khadijatul Kubra itu adalah seorang wanita yang kaya raya. Luar biasa. Beliau adalah saudagar kaya. Kalau di sini ada bisnis yang berhasil. Ya, kalau perempuan disebut apa ya? Kalau bisnismen itu kan laki-laki yang berhasil dalam bisnis. Kalau perempuan gimana? Bisnis. Ya. Jadi seorang bisnis ya, seorang pedagang, bahkan perdagangannya sudah diperjualbelikan ke negara-negara tetangga. Jadi sudah keluar masuk ya, jadi keluar sudah ekspor ya, sudah diekspor ke luar negeri. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah untuk membawa dagangannya ke negara Syam. Nah, seorang wanita saudagar kaya yang gigih memperjuangkan, mendampingi ya Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agamanya Allah. Ya itu wajib kita tiru Pak Siman. Kita perempuan tuh istilahnya walaupun tidak bisa 100% ya. Jadi kita pun harus menjadi wanita yang kaya ya. Maksudnya wanita yang akas kerja ya. Wanita yang berakhlak karimah ya. Karena apa? Wanita yang gigih dalam suatu keimanannya. Tidak boleh jadi wanita yang malas, tidak boleh jadi wanita yang cengeng, tidak boleh jadi wanita yang tidak mau bekerja. Jadi wanita itu diperbolehkan. Kita niru siapa? Khadijatul Kubra, yaitu istri Rasulullah sendiri, adalah seorang pekerja keras, adalah seorang pembisnis dan orang pedagang. Bahkan perdagangannya sudah dikirim ke luar negeri. Semoga kita bisa meniru ya Mbak Isma. Amin ya Allah. Akan tetapi hasil dari perdagangan beliau Siti Khadijah itu bahkan hampir semuanya, tidak 50% saja, tidak 2,5% saja ya. Memang dalam peraturan agama Islam itu ya, ciri-ciri orang beriman sudah saya terangkan pada awal, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Untuk menginfakkan, membelanjakan sebagian harta benda, mengeluarkan zakat itu cuma sebagian, yaitu 2,5%. Tapi luar biasa beliau Sayyidah Khadijatul Kubra, tidak 2,5%, tidak 10%, tidak 50%, bahkan hampir 100% ya, disumbangkan untuk perjuangan agama. Bahkan akhir-akhir hayatnya beliau sudah habis hartanya.
semuanya disumbangkan kepada perjuangan agama. Masya Allah, luar biasa. Beliau meninggal dunia dengan memakai sarung gamis ya, yang sudah kelihatan usang ya. Tapi beliau tidak putus asa, tidak mengurangi sedikit keimanannya ya. Bahkan sudah matur kepada Rasulullah SAW sendiri, bahkan semua akan dikorbankan, disumbangkan untuk perjuangan agama Islam. Semoga kita para wanita-wanita mulia, para wanita-wanita yang kaya, para wanita-wanita saudara-saudara kita, khususnya mungkin banyak dari jamaah-jamaah An-Namiro, Travelindo ya, baik yang sudah berangkat maupun belum, jadilah seorang wanita yang gigih, jadilah seorang wanita yang kuat, yang beriman tebal ya, dan juga akas sehingga menjadi wanita yang kaya raya. Dan jangan lupa kekayaannya jangan sampai digenggam sendiri, karena di kekayaan harta benda itu sudah ada hak-haknya fakir miskin, hak-haknya anak ya yatim, hak-haknya apa itu janda-janda yang terlantar ya, bukan janda-janda yang muda saja yang diberi enggak ya. Jadi orang-orang yang membutuhkan, para tetangga yang membutuhkan. Alhamdulillah, semoga pendengar Mutiara Haromen ini semuanya mau menginfakkan kepada sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya ya, termasuk disumbangkan kepada pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pondok pesantren, dan memberikan makan kepada fakir dan miskin serta anak-anak yatim. Para pemirsa rahimakumullah, akan kembali lagi, kita kembali kepada ayat ya. Tadi ayat berapa? 13. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un ya. Nah, jadi sekarang kepada ayat ke berapa? 14 ya. Jadi dikatakan bahwa ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ketahuilah mereka lah orang-orang yang bodoh, maksudnya orang kafir, orang munafik ya, tetapi mereka tidak mengetahui akan hal itu. Kita lanjutkan kepada ayat ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza laqu, dan jika mereka berjumpa ya. Jadi jika mereka berjumpa alladzina amanu, dengan orang-orang yang beriman. Nah ini loh, orang-orang munafik ya. Seketika dia berjumpa dengan orang-orang yang beriman, dia mengatakan qalu amanna. Nah, kami telah beriman. Nah, saya itu orang beriman seperti sampean. Saya juga sembahyang kok. Lah ya. Saya juga berpuasa Ramadan. Saya juga berbuat baik. Saya juga gotong royong dan lain sebagainya. Nah, dia mengatakan beriman. Tapi di terus ayat seperti ini. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Nah, seketika dia berpisah. Kalau berjumpa dengan beriman, bicaranya enak ya, seperti orang-orang kita, seperti orang-orang beriman. Seketika dia berpisah dengan orang-orang yang beriman itu, ila syayatinihim, dia kembali kepada setan-setan mereka, kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka. Dia juga mengatakan, dan dia mengatakan kepada orang-orang, saya beriman, saya juga beriman, percaya dengan hari kiamat ya. Saya juga beriman dan lain sebagainya ya. Tapi
apabila dia berpisah, ya, wa idza khalau ila syayatinihim, dia kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka dan dia bersaksi, dia mengatakan qalu inna ma'akum. Nah, qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami ini bersama-sama kamu. Loh, berarti dia bohong dengan orang-orang beriman. Dia bohong kepada orang-orang muttaqin, ya. Maksudnya sependirian dengan kamu dalam suatu keagamaan. Innama nahnu mustahzi'un. Dia mengatakan kepada teman-temannya, pemimpin-pemimpinnya, kepada setan-setannya, saya bergaul dengan orang-orang muttaqin itu hanya bohong kok. Ya, gitu loh ya. Saya hanya pura-pura saja. Nah, itu loh, itu orang-orang munafik. Makanya memang sulit sekali kita menghadapi orang-orang munafik, ya, daripada orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir sudah menyatakan, sudah, memang saya bukan golonganmu, saya tidak sholat, saya tidak zakat, saya tidak berpuasa, tidak berbuat baik apa yang diamalkan oleh orang-orang mukmin. Nah, tapi kalau orang munafik ini yang menyelubung, yang agak sulit kita hadapi. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami ini hanya berolok-olok, kami ini hanya menipu, kami ini ada berpura-pura beriman apabila bergaul dengan orang-orang yang beriman. Sehingga kita teruskan kepada ayat ke-15. Nah, Allah berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah lah yang memperolok-olok mereka. Artinya membalas olok-olok itu dengan memperolok-olokkan mereka pula. Nah, wayamutu, dan membiarkan mereka orang-orang munafik fitughyanihim, ya, terperdaya, terperosok, ya, menjadi orang yang rugi dalam kesesatan mereka, yakni melanggar batas disebabkan kekafiran mereka, disebabkan kemunafikan mereka, ya'mahun, sehingga orang-orang itu termasuk golongan-golongan yang terombang-ambing dalam keadaan bingung tanpa tujuan dan pegangan suatu apapun. Jadi kita baca lagi sekali lagi dalam ayat 15, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Jadi orang kafir, orang munafik yang merasa memperolok-olok orang-orang mukmin, tapi Allah lah yang membalas olok-olok mereka, membalas, memperolok-olokkan mereka pula, dan membiarkan mereka terperdaya, terperosok, ya, menjadikan mereka golongan yang rugi, menjadikan mereka golongan yang kiri dalam kesesatan mereka, yakni melanggar batas disebabkan kekafiran, ya'mahun, sehingga bisa terombang-ambing dalam keadaan bingung tanpa tujuan atau pegangan suatu apapun. Na'udzubillah min dzalik. Berbahagialah para pemirsa Mutiara Fajar rahimakumullah, termasuk kita-kita ini dipilih oleh Allah, ya, diselamatkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, dan beriman kepada Rasul-Rasulnya, beriman kepada hari akhir, ya, dan beriman apa yang dituangkan dalam rukun iman, yaitu ada 6. Alhamdulillah, sehingga jaminan orang-orang beriman, jaminan orang-orang muttaqin adalah surga. Itulah Mbak Usima, para pemirsa rahimakumullah, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 15. Ya, semoga bermanfaat bagi orang banyak, ya. Terima kasih Ibunya atas penjelasan
Facebook atau Instagram ya, dan nanti akan insya Allah saya juga menjawab barangkali ada pertanyaan lewat WA atau email. Insya Allah saya bisa menjawab. Kalau itu masih itu belum pas, saya akan menunda jawaban itu sampai saya bisa menjawabnya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Semoga pengajian virtual ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya pemirsa, pendengar pengajian rutin ya. Minggu pertama sampai minggu 4 yang diadakan oleh Pondok Pesantren Al Hidayah, dan jangan lupa digelar bersama setiap minggu keempat bersama dengan doa anak yatim, diletakkan di Pondok Pesantren Al Hidayah Wonodadi Puterjo. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.